Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dibahasin kelewatan. Iya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin suhu dan kalor ya. Kelas 11 SMA, lanjut. Mohon maaf sempat vakum ya. Lanjut yuk. Jadi yang pertama kita ngomongin suhu dulu nih sebelum ke kalor. Kalau ada yang bilang kalau ngomongin suhu kalor tuh panas. Oke, panas. Tapi punten ya, bedain panas sama kalor. Panas itu sifat, punya lawan kata yaitu dingin, tapi kalau kalor nggak ada lawan katanya, makanya kalor mah energi. Nah, energi itu punya indikator seperti energi kinetik indikatornya kecepatan, energi potensial indikatornya ketinggian. Kalau energi kalor indikatornya adalah suhu, walaupun ada bentuk kalor yang kita nggak terlalu kelihatan suhunya ya. Oke, langsung aja biar lebih tahu kita breakdown melalui dua slide yang sifatnya rangkuman esensial tapi nih ya. BTW, yuk basa-basi dulu. Suhu tuh katanya ini derajat panas dinginnya suatu benda atau suatu sistem. Terus perubahan suhu tuh bisa nyebabin sifat termometrik ya. Yang kurang lebih ada 5 jenis seperti ini ya sifat termometriknya. Terus kita kalau ngomongin suhu ya nanti direkam melalui pengukuran ya dengan termometer alias alat ukur suhu itu termometer. Ada 4 skala, di kita pakainya kembangkan Celcius tapi standarisasinya sistem internasional adalah Kelvin ya. Setiap termometer ada titik tetap atas atau titik tetap bawah, TATB. TA itu nama lainnya titik didih atau titik uap, TB itu titik beku atau titik lebur ya. Terus ini dia angka-angkanya. Ini kalau dibikin gap atau selisih Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, selisihnya itu nanti kalau kita bagi dengan bilangan yang sama yaitu dibagi 20, nanti akan muncul perbandingan seperti ini. 100 dibagi 20 5, 80 dibagi 20 4. Ini gapnya 180 ya, dibagi 20 9. Tapi ini F-nya dimulai dari dimulai dari 32 ya. Makanya nanti F-nya dikurangin 32. Nah, kesetaraan ini atau persamaan ini dari keempat suhu ini bisa jadi rumus buat mengkonversi satu sama lain. Jadi kalau kalian tahu Reaumur, pengen tahu Kelvin, ya udah Reaumurnya tulis berapa. Misalkan 80 Reaumur berapa Kelvin? Berarti 80-nya tulis di sini. 80 bagi 4 20. Nanti 20 kali 5 100. Nanti 273 ke kiri jadilah 373 seperti itu ya. Iyalah gitu. Ya, pokoknya mah ya, ini adalah rumus konversi suhu untuk keempat skala. Nah, nanti kalau bukan pakai indikator 4 termometer ini, untuk konversi suhu bisa pakai rumus umum seperti ini, pakai kesebandingan. Ya, dipelototin aja atau nanti kita bakal latihan soal dengan penggunaan rumus ini ya. Langsung katanya benda itu bisa menyusut atau memuai kalau mengalami perubahan suhu ya. Nah, kalau pemuaian itu sendiri ada 3 jenis sesuai dengan dimensinya, yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume ya. Bisa dilihat sebenarnya ini rumusnya identik ya. Kalau kita disuruh nyari perubahan panjang ya delta L, delta length ya. Kalau perubahan luas delta A, perubahan volume delta V. Ini cuma beda di koefisien ya, alfa, beta, gamma. Ini masing-masing ada penjelasannya ya. Pokoknya mah untuk pemuaian panjang, luas sama volume beda di koefisien sama beda di ya, kalau panjang ya berarti panjang awal, kalau perubahan luas ya berarti ininya luas awal dong gitu ya. Sama ada rumusan lagi yang sifatnya ini logika aja sih. Kalau selama ditanyain panjang akhir atau panjang setelah memuai, otomatis ya panjang awal ditambah sama perubahannya kan gitu. Hal yang berlaku sama juga untuk penyusutan, tapi nanti bukan di plus tapi di minus karena tambah kecil kan ukurannya gitu ya. Jadi ini rumusan mirip-mirip banget. Kalian apalin aja satu, nanti inget-inget untuk yang lain namanya sesuai dengan judulnya. Kalau luas berarti area, kalau volume berarti V, volume ya. Ada hubungan antara koefisiennya nih, alfa, beta, gamma itu katanya kalau gamma itu 3 kali alfa, kalau beta 2 kali alfa ya. Ini penjelasan yang logis kalau kita sambungin sama dimensinya. Ini 1 dimensi berarti alfa, 2 dimensi berarti 2 kali alfa, 3 dimensi berarti 3 kali alfa. Ingat-ingatnya kayak gitu ya. Nih, ilustrasi panjang atau luas atau volume ketika berubah ya. Oke, next. Kita ngomongin kalor ya sekarang ya. Don't speak it's underwear ya. It is color. Color, bukan color ya. Bukan warna coy maksudnya ya. Nah, kalor itu katanya energi ya. Ya otomatis nanti bakal bisa pindah, bakal bisa di-convert ke energi yang lain. Pindahnya itu karena ada perbedaan suhu ya gitu. Dia bakal ngalir dari suhu tinggi ke suhu yang rendah ya.
Terus katanya kalor sering dinyatakan dalam joule sesuai dengan standar internasional atau sistem internasional satuan dari energi. Tapi bisa juga dalam bentuk kalori yang kita sering temuin di belakang bungkus ciki-ciki atau makanan yang nanti bisa dikaitkan dengan program diet ya. Jadi ini faktor konversinya antara joule ke kalori atau dari kalori ke joule ya. Oke, energi kalor sendiri punya rumus 2 yaitu MC delta T sama M kali L. Mobile Legend ya. Ini yang tengah nih sebenarnya rumusnya sama dengan yang di atas, tapi kita kalau ini pakai C besar, yang ini pakai C kecil. C besar tuh kapasitas kalor. Kapasitas kalor tuh apa sih? Ya kalau dari sisi rumus sih massa dikali kalor jenis. Nih C kecil kan kalor jenis ya. Pakai rumus yang mana dong berarti? Tengah atau yang atas? Sesuai dengan data. Kalau datanya ada kapasitas kalor, pakai rumus ini. Kalau datanya cuma kalor jenis, ya udah pakai aja yang ini ya. Oke, ini satuan standarnya udah ada semua. Perubahan suhu ataupun suhu-suhu yang ada di sini boleh Kelvin, boleh Celcius, tapi biasanya Celcius ya. Nah, yang ini kalor kalau kita nggak kelihatan suhunya berubah dan memang tidak berubah, yaitu ketika berubah wujud. Namanya ada L, kalor laten, kalor yang tersembunyi seperti korupsi. Awas bahaya laten gitu kan. Bahaya korupsi itu bahaya laten coy, bahaya yang tersembunyi. L ini kalor yang tersembunyi karena kelihatannya kayak nggak ada kalor deh dalam proses itu, padahal ada, ditandai dengan perubahan wujud yang ada 6 jenis ya. Nih ada zaman SD lah ya, pelajaran SD, tinggal dipelototin aja untuk nostalgia ya. Nah, kita kalau ngomongin energi kalor ada aturan yang ngomongin tentang proses perpindahan kalor itu sendiri ya, yaitu azas Black. Please say no to racism ya. No room for racist ya, kata di EPL kayak gitu ya gitu. Oke, katanya jadi asas Black itu adalah jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Nah, simpelnya nanti bakal mainan rumus beginian. Nanti untuk mainan rumus beginian kita jangan berharap sesimpel ini karena bisa jadi prosesnya banyak banget ya. Bagian yang lepas biasanya itu grafiknya nanti dari pucuk ke bawah atau ke kiri ya. Tapi kalau bagian yang terima nanti ke atas atau ke kanan. Maksudnya gimana sih? Nah, hal-hal seperti ini akan enak kalau diteranginnya lewat soal. Jadi tahu aja dulu ya, kalau asas Black tuh jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Terus nanti ada grafik dari perubahan wujud air seperti ini. Di posisi 0 derajat dia akan melebur, naik 100 dia menguap ya gitu. Nggak boleh langsung naik ke atas 100, dia harus berubah wujud dulu menguap alias menjadi uap air ya. Sebaliknya juga boleh nanti mengembun dan membeku ya. Oke. Next and then terakhir kita ngomongin bahwasanya kalor berpindah melalui 3 metode yaitu konduksi, konveksi dan radiasi. Ya, bedanya adalah nih bisa dilihat ya. Kalau dia tanpa perantara ya berarti namanya radiasi. Kalau melalui perantara tapi ada yang perantaranya ikut pindah nih. Ya, dalam konteks ini airnya ikut ke atas nganterin kalor, itu namanya konveksi. Kalau konduksi ya partikel padatannya nggak pindah nih ya. Jadi si kalor merambat begitu saja tanpa disertai dengan perpindahan partikel perantaranya, tanpa disertai ya. Atau intinya sih kalau konduksi itu pakai zat padat, konveksi itu nanti perantaranya pakai zat cair atau zat gas. Kalau radiasi itu tanpa perantara coy, kayak orang jual tanah tuh, TP tanpa perantara ya. Radiasi itu tanpa perantara, walaupun ada udara, tapi sebenarnya udara nggak ikut andil ya. Yang kalau udara ikut andil namanya konveksi, tapi kalau nggak ada andil udaranya itu kita pure ngomongin radiasi, perpindahan kalor secara radiasi. Rumusnya tuh kayak gitu ya. Tuh rumusnya masing-masing ada keterangannya juga. Nah, untuk konduksi seringkali nanti dihadapkan kepada kasus perpindahan yang intinya nanti mirip-mirip analisisnya kayak asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Tapi kalau di sini nanti H lepas sama dengan H terima. H sendiri adalah laju perpindahan kalor secara konduksi atau daya konduksi. Ini namanya daya konveksi. Ini namanya daya radiasi. Judulnya daya. Daya itu kan sesuatu yang sifatnya energi dibagi sama waktu. Konteksnya energi kalor ya Q berarti. Kalau secara umum kan P sama dengan E per T, energi persatuan waktu. Kalau ini berarti energinya kalor ya tulisannya Q gitu ya. Oke. Begitu aja dulu ringkasannya, udah 9 menit lebih, kita 50-50. Next kita ke soal ya. Biar ada poin yang mesti diterangin lewat soal ya. Jangan lupa di pause buat baca atau memahamin soalnya sebelum nanti saya bahasin. Karena saya nggak bakal bacain soal durasi, keburu iklannya kebanyakan ya. Yuk, nomor 1, soal pasaran konversi suhu.
dia minta suhunya berapa sih termometer X tuh yang setara dengan 122 derajat Fahrenheit. Ya, pakai rumus umum dong, karena ada termometer yang belum standar ya, belum standar, jadi pakainya rumus umum ya. Nih rumusnya seperti yang ada di summary atau ringkasan rumus ya, masukin aja angkanya sesuai dengan kondisi soal. Kalau kalian nggak bingung, tinggal di pause, pahami, rasakan ya gitu. Dapatlah X-nya 140 derajat. Wah bulit, ini mah nggak dibahas coy, tapi nggak saya omongin ya, biar lebih konsen ya. Oke, next. Asli, saya pilihin rumus, saya pilihin soal pasaran, ya tinggal di pause aja buat dipahamin. Nah, kalau sekarang ceritanya, maaf, bedanya sama yang tadi apa ya? Kalau yang tadi tuh udah ada ilustrasinya. Kalau sekarang nggak ada ilustrasi, pure narasi. Tapi dari narasi ini, saya saranin kalian buat dulu ilustrasinya. Biar nanti kelihatan tuh yang kita cari itu setara dengan 15X. Atau 15X itu setara dengan berapa derajat Celcius sih? Gitu pertanyaannya. Masih pakai rumus yang tadi, jadi langsung kita dapetin nanti C-nya tuh 27,5 derajat Celcius ya. Langsung begitu mudahnya dan cepatnya. Oke, sekarang udah ke pemuaian nih. Ada dua tipe soal pemuaian sih. Satu tipe soal gampang, kopas nggak ada mikirnya. Kedua mikir. Ini kopas ya. Dia langsung minta berapa panjang batang pada suhu 75 derajat. Yang ditanya bukan perubahannya ya, tapi berapa panjangnya setelah memuai. Kok tahu sih memuai? Karena suhunya berubah. Tuh, ya dengan data-data seperti ini, maka kita dapetin perubahan panjangnya 0,0024 meter. Berarti kalau ditanya panjang akhir ya tinggal tambahin aja sama panjang awal, delta L-nya. Ya, jadilah 4,0024 meter. Cicai. Next, ini juga masih aman-aman gitu ya, hanya saja perlu teliti dikit karena kita ditanyain pertambahan luas permukaan bola sedangkan nggak ada luas awal ya. Ya hitung aja luas permukaan bola kan rumusnya 4πr kuadrat gitu ya. Terus betanya nggak ada loh, adanya alfa. Padahal kita mainan luas. Ya udah berarti si luasnya itu dicari. Koefisien muai luasnya dicari dengan 2 kali alfa. Ada yang lewat. Ya udah, masukin aja ke rumus, dapat jawaban ini teh namanya pertambahan luas sesuai dengan requestan. Nggak usah ditambahin dengan luas awal ya, karena dia mintanya delta A-nya doang. Next, ini masih soal gampang, sekarang kita ke soal mikir ya. Dia minta berapa minyak yang tumpah ya, karena memuai. Kok bisa tumpah sih? Karena si tong itu memuainya nggak lebih banyak daripada memuainya si minyak. Padahal kan awalnya minyak sama tong kan sama volumenya karena berisi penuh tuh. Karena memuai, minyaknya lebih banyak memuai, berarti luber, tongnya nggak banyak memuai sih. Otomatis volume awal bakal sama, tapi volume akhirnya beda. Dan volume akhir beda itu karena delta V-nya beda. Pemuaian minyak lebih gede daripada pemuaiannya besi. Makanya kita kurangin, itu adalah nilai dari volume minyak yang tumpah. Ya, masukin rumus. Karena V0 sama delta T-nya sama, karena mereka dalam sistem yang sama, tongnya penuh berarti volumenya bakal sama dong dengan minyak. Jadi ya yang beda cuma gamanya doang. Gamma tuh koefisien muai volume. Kurangin deh tuh, ya dapat jawaban 1,3 liter. Awas hati-hati tapi yang besi itu alias tongnya yang dikasih tahu tuh muai panjang alias alfa. Makanya alfanya dikali 3 tuh biar dapat gamma. Kalau si minyak sih udah gamma. Ya. Tuh, koefisien muainya udah gamma ya, 950-nya. Oke, lanjut. Kita beranjak dari pemuaian kita ke soal kalor ya. Soal kalor yang ini masih simple, dia minta kalornya berapa banyak doang. Walaupun ada 5 proses. Kok tahu 5 proses sih? Ya lihat aja. Kan tadi katanya min 20 derajat, diminta jadi uap air 120 derajat. Berarti kan si min 20 S tuh harus jadi ice 0 derajat. S-nya harus melting dulu, dirayu, digombalin. Masih 0 derajat. 0 derajatnya naik ke 100, mentok, gak boleh langsung naik ke 120. Dia harus nguap dulu karena udah ngantuk meren ya. Habis ngantuk, dia baru bisa naik ke 120 derajat sehingga ada 5 proses, makanya dibikin dulu grafiknya. Saya saranin setiap ngerjain soal tentang asas Black atau tentang energi kalor, bikin deh grafiknya biar lebih teliti. Udah tambahin aja dapat jawaban sebegitunya ya, sebegitu ya. Next, kita ke soal pasaran berikutnya. Dia minta suhu kesetimbangan ketika dicampur-campur atau dioplos-oplos. Yang dioplos di sini adalah air 40 derajat sama es suhu 0 derajat. Ya, bikin grafiknya dulu. Nah, lihat. Kita punya head to head antara es 0 derajat sama di sini air 40 derajat.
Buat ketemu jadi suhu campuran, maka akan ada proses turun suhu yang dialami oleh air sama dialami oleh gelas. Ingat, gelas itu kita masukkan dalam perhitungan karena dia ada spesifikasinya, yaitu kapasitas kalor si gelas. Ya, namanya Q4 nanti kita tuliskan di sini. Yang nyerapnya es doang sih, es melting, es naik suhu. Jadi Q1 Q2 ya. Masukin angka-angkanya, jangan lupa nih untuk Q4 itu rumus kalornya pakainya yang C kali delta T, karena yang diketahuinya kapasitas kalor gitu ya, nggak diketahui massa gelas tapi ketahuinya C besarnya. Oke, nggak ada hitungan yang ribet, beres, lanjut. Nah, yang sekarang ditanyain tuh nggak rada pasaran sih, ya mungkin sering ketemu tapi ya relatif nggak terlalu sering. Dia minta massa es yang meleburnya doang, tapi yakinkan ada ini pakainya asas black karena ada pencampuran ya. Jadi 20 derajat dioplos sama min 10 derajat dan ada kalorimeter juga yang diperhitungkan karena ada kapasitas kalornya ya. Tapi yang ditanya sekarang adalah massa es yang melebur, ya udah berarti massa esnya masih hidden nih. Massa es yang meleburnya. Kalau massa es yang ini mah kan naik suhu sampai 0. Tapi kalau yang melebur kita belum tahu berapa. Makanya nanti di sini di M kali L, M di sini artinya adalah massa yang meleburnya. Massa yang meleburnya berarti kalau dihitung dapat 56,25 ya. Kalau melebur semua berarti massanya otomatis 100. Berhubung nggak melebur semua berarti dicari M-nya berapa gitu. Ya. Next. Perpindahan kalor sekarang ya. Ini ada kata konveksi. Jelas ini mah konveksi mainannya, masukin aja ke rumus dapat jawaban segitu. Ih gampang. Ya begitulah adanya. Lanjut. Nah, ada kata-kata konduksi. Ya wis konduksi, tapi kalau ada gambar-gambar seperti ini yakinkan kita bakal mainan ala-ala asas black. H lepas sama dengan H terima. Yang lepas itu berarti yang suhunya tinggi, yang terima itu yang suhunya rendah ya. Kalau ada gambar kayak gini berarti suhu yang ditanyakan suhu pada bidang batas. Kalau kita masukin ke rumus gambarnya seperti ini, maka auto L-nya tuh sama. Lihat tuh katanya mana ya? Ukuran sama tuh. Ukuran sama tuh berarti ya panjangnya sama. Dan di sini lebar atau bukan lebar ya, luas permukaan yang nempelnya tuh sama. Jadi ukuran di sini merujuk kepada length panjang sama area yang bersentuhannya itu sama. Berarti A sama L bisa kita coret, cret cuma K sama delta T doang akhirnya yang kita perhitungkan. Masukin angka. Untuk delta T seperti biasa, T tinggi kurangin T rendah. Ini kan suhu sambungan sama 80 pasti gedean 80, berarti 80 dikurangin T untuk bagian yang melepas. Untuk bagian yang menerima berarti T tingginya adalah yang T sambungan, nanti dikurangin 5. Udah gitu aja dapat 30 derajat. Next. Udah. Ada sih soal lagi harusnya tentang radiasi. Cuma tuh ya rada-rada gampang, tinggal kopas ke rumus aja, nggak ada yang aneh ya. Jadi saya skip aja, kalian cari aja. At least kalau soal radiasi saya bisa jamin itu paling cuma masukin angka ke dalam rumus radiasi yang emisivitas konstanta Sheffield-Boltzmann kali A kali T pangkat 4 ya. Lihat aja di ringkasan. Yuk, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe dan sebarin ke teman, siapa tahu cocok. Kalau cocok, siapa tahu ada apa ya? Ada kecocokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.